warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misi Anissa. Saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi akuntansi pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 judul penelitian yang saya pilih. Judul penelitian pertama yang saya ambil, analisis kinerja perusahaan sebelum dan sesudah initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Judul penelitian kedua yang saya ambil, pengaruh kepemilikan publik, ukuran perusahaan, umur listing, dan jumlah dewan komisaris independen terhadap ketepatan waktu korporat, internet reporting pada perbankan di B 2016 sampai 2018. Judul penelitian ketiga, pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham. Judul pertama, jenis penelitian pada judul pertama ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah melakukan IPO atau Initial Public Offering di tahun 2011 sampai 2013. Subjek dalam penelitian ini perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek penelitian menggunakan rasio dari perusahaan yang menawarkan saham perdana atau IPO di tahun 2011 sampai 2013. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh Sugiono 2008 halaman 115. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah melakukan Initial Public Offering atau IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 yang berjumlah 22 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang go public menawarkan saham perdana IPO atau Initial Public Offering di tahun 2011 sampai 2013 dan menerbitkan laporan keuangan teraudit 1 tahun sebelumnya atau IPO 2011 dan 1 tahun sesudah IPO atau Initial Public Offering 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dengan periode tahun 2011 sebelum IPO serta 2013 setelah IPO dilakukan di tahun 2012. Definisi operasional variabel. Variabel penelitian yang digunakan adalah kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik dengan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Ada rasio likuiditas atau rasio modal kerja. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan pada saat ditagih. Kedua, ada rasio aktivitas atau activity ratio, disebut juga rasio perputaran. Rasio ini menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya. Yang ketiga ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio ini disebut juga dengan rasio rentabilitas. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Oleh Bambang Rianto 2001 halaman 35. Yang keempat adalah rasio solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Judul kedua adalah pengaruh kepemilikan publik, ukuran perusahaan, umur listing, dan jumlah dewan komisaris independen terhadap ketepatan waktu korporat, internet reporting pada perbankan di B 2016 sampai 2018.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel-variabel independen terhadap variabel independen. Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari kepemilikan publik, ukuran perusahaan, umur listing, dan jumlah dewan. Jumlah dewan komisaris independen terhadap variabel independen, yaitu ketepatan waktu korporat, internet reporting. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal dan minat yang ingin peneliti investigasi. Sedangkan sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang sesuai dengan kriteria yang dibuat merupakan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam menentukan sampel adalah purposive sampling. Kriteria tersebut adalah 1. Perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Yang kedua adalah website dari perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Yang ketiga adalah perusahaan tersebut telah melakukan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Yang keempat adalah perusahaan perbankan yang memiliki data yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan tidak delisting selama periode penelitian. Operasional variabel penelitian ini pertama adalah kepemilikan publik atau X1. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Saham ini dimiliki investor individu yang meliputi investor dari luar manajemen selain pemerintahan, institusi, dan kalangan keluarga. Dari Rahardian dan Septiani 2014. Ukuran perusahaan atau X2, perusahaan besar memiliki agensi cost yang besar karena perusahaan besar harus menyampaikan pelaporan keuangan yang lengkap kepada shareholder sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen oleh Komari DKK 2016. Ketiga adalah umur listing atau X3. Umur listing berkaitan dengan seberapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang lebih lama terdaftar cenderung lebih berpengalaman dan lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaporan keuangannya. Umur listing perusahaan dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah umur perusahaan sejak penawaran saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia oleh Novius 2019. Yang keempat adalah jumlah Dewan Komisaris Independen atau X4. Dewan Komisaris dibagi menjadi dua, yaitu Dewan Komisaris dalam dan Dewan Komisaris luar atau independen. Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal. Oleh Mahendra dan Putra tahun 2014. Judul ketiga adalah pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham. Studi kasus pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Di judul ketiga ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu model penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang berlangsung saat ini atau saat lampau, dan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data numerik yang diolah
menggunakan metode statistika. Tempat dan waktu penelitian. Proses penelitian dilakukan pada tanggal 1 November 2017 sampai 31 Desember 2017. Penelitian dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Yang seluruh data keuangannya diterbitkan dan telah diaudit oleh akuntan publik. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, di mana sampel sengaja dipilih untuk mewakili populasinya. Yang pertama, kriteria untuk sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2016. Yang kedua adalah perusahaan LQ45 yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Karena nilai mata uang asing perubahannya cenderung fluktuatif terhadap mata uang rupiah, sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan selama setahun. Yang ketiga adalah perusahaan LQ45 tersebut telah menyampaikan laporan keuangan tahunan berturut-turut untuk tahun 2013 sampai 2016 yang berisi data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini, serta laporan keuangan tersebut telah diaudit dan disertai dengan laporan auditor independen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari perusahaan selama 4 tahun, sehingga jumlah observasi sebanyak 96 sampel. Definisi operasional variabel penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai atau proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena. Definisi operasional merupakan penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dan menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan dalam mengoperasikan konstruk sehingga memungkinkan peneliti yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Menurut Sugiono 2011 halaman 60.